Selamat datang di Primatika, platform belajar yang interaktif dan menyenangkan. Di sini, kamu bisa belajar dengan cara yang lebih seru dan mudah. Ayo jelajahi ilmu, kembangkan pemahaman, dan raih masa depan gemilang. Hari ini kita akan belajar tentang percabangan if, elif, else dalam bahasa Python. Primatika, belajar mudah, masa depan cerah. Halo teman-teman, apakah kalian pernah berada dalam situasi di mana kalian harus memilih lebih dari dua opsi? Misalnya, saat menentukan transportasi ke sekolah. Jika rumah kalian sangat dekat, kalian bisa jalan kaki. Jika cukup jauh, kalian bisa naik sepeda. Jika lebih jauh lagi, kalian bisa naik kendaraan umum. Dan jika sangat jauh, mungkin kalian harus menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi online. Nah, dalam dunia pemrograman, kita bisa membuat komputer mengambil keputusan berdasarkan banyak kondisi seperti ini menggunakan percabangan if, elif, else. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Apa itu if, elif, else? Percabangan if, elif, else digunakan ketika kita memiliki lebih dari dua kondisi yang harus dicek secara berurutan. Program akan mengevaluasi kondisi dari atas ke bawah, dan jika menemukan kondisi yang sesuai, maka instruksi dalam blok tersebut akan dijalankan. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka program akan menjalankan bagian else. Sintak dasar dalam bahasa Python mengenai if, elif, else dapat kalian lihat dalam gambar berikut. Agar dapat lebih memahami materi, kita lihat contoh berikut. Contoh yang pertama, bayangkan kalian harus pergi ke suatu tempat dan perlu menentukan kendaraan yang sesuai berdasarkan jaraknya. Jika jarak kurang dari 1 km, berjalan kaki adalah pilihan terbaik. Jika jarak antara 1 hingga 5 km, naik sepeda bisa menjadi solusi. Jika jarak antara 5 hingga 20 km, kendaraan umum seperti angkot atau bus bisa digunakan. Jika jarak lebih dari 20 km, kendaraan pribadi atau transportasi online lebih disarankan. Nah, kode program mengenai contoh tersebut dapat kalian lihat dalam gambar berikut. Bagaimana cara kerja kode program tersebut? Yang pertama, input jarak. Di sini, pengguna memasukkan jarak dalam kilometer. Selanjutnya, ada pengecekan kondisi. Apakah jarak yang dimasukkan tadi kurang dari 1 km atau berada dalam 1-4 km, 5-19 km, atau lebih dari 20 km. Nah, hasil yang akan ditampilkan akan menyesuaikan dengan kondisi yang cocok. Sekarang kita akan coba beberapa skenario. Jika pengguna memasukkan jarak sebesar 0,5 km, maka output apa yang akan ditampilkan? Ya, betul. Pesan yang akan ditampilkan adalah jalan kaki adalah pilihan terbaik. Kenapa? Karena 0,5 km itu kurang dari 1 dan memenuhi kondisi pada blok if. Kita akan mencoba skenario yang lain. Misalnya, pengguna menginputkan 3 km. Maka, output yang akan ditampilkan adalah gunakan sepeda untuk perjalanan ini. Kenapa? Karena 3 kurang dari 5. Maka, itu memenuhi kondisi pada elif baris kelima. Sehingga yang akan dieksekusi adalah gunakan sepeda untuk perjalanan ini. Begitupun seterusnya. Nah, kalian bisa mencobanya. Silahkan tulis ulang kode ini dan cobalah input sesuai keinginan kalian. Kita lanjut kepada contoh yang kedua. Misalkan, kalian ingin membuat program yang memberikan rekomendasi aktivitas berdasarkan cuaca saat ini. Jika cuaca cerah, kalian bisa pergi ke taman. Jika cuacanya mendung, kalian bisa bersantai dan membaca buku. Jika cuaca hujan, menonton film di rumah bisa menjadi pilihan. Namun,
Namun jika terjadi badai, sebaiknya tetap di dalam rumah dan berhati-hati. Kode program Python untuk soal tersebut dapat kalian lihat di gambar ini. Sekarang kita akan mencoba beberapa skenario untuk kode program tersebut. Jika pengguna memasukkan input hujan, maka output apa yang akan ditampilkan? Betul, yang akan ditampilkan adalah menonton film di rumah bisa menjadi pilihan. Karena hujan memenuhi kondisi pada elif di baris ke-7. Selanjutnya, jika pengguna memasukkan badai sebagai inputan, maka output program apa yang akan ditampilkan? Nah, karena if elif else ini akan mengecek kondisi pada yang pertama hingga terakhir, ketika if tidak memenuhi, elif juga tidak memenuhi, maka yang akan dieksekusi adalah kondisi pada bagian else. Sehingga ketika kita menginputkan badai sebagai inputan, maka output yang akan ditampilkan adalah tetap di rumah dan berhati-hatilah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang percabangan if, percabangan if else, dan percabangan if elif else. Tetapi apa ya perbedaan dari ketiga struktur tersebut? Nah, di sini akan ditampilkan tabel perbedaannya. Untuk struktur if digunakan jika hanya ada satu kondisi yang perlu diperiksa. Untuk if else itu digunakan ketika ada dua kemungkinan kondisi, true atau false. Nah, untuk percabangan if elif else digunakan jika ada lebih dari dua kondisi yang harus dicek secara berurutan. Jadi teman-teman, yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini adalah penggunaan if elif else memungkinkan kita untuk melakukan percabangan dengan lebih dari dua pilihan berdasarkan beberapa kondisi yang diuji secara berurutan. If digunakan untuk memeriksa kondisi yang pertama. Jika kondisinya benar atau true, perintah yang ada di dalam blok if yang akan dijalankan. Selanjutnya, elif atau else if. Ini digunakan untuk memeriksa kondisi berikutnya setelah kondisi if. Jika kondisi if salah atau false dan kondisi elif benar atau true, maka perintah di dalam blok elif lah yang akan dijalankan. Terakhir ada else. Else ini digunakan sebagai kondisi penangkap jika tidak ada kondisi sebelumnya yang terpenuhi. Jika semua kondisi di if dan elif salah, maka perintah dalam blok else lah yang akan dijalankan. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga kalian bisa memahami materi. Terima kasih, sampai jumpa.